Informasi lainnya pemirsa, Polda Metro Jaya mengajukan perpanjangan masa pencekalan Roy Suryo CS tersangka kasus fitnah ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Pencekalan ini dapat diperpanjang menjadi 6 bulan. Pencekalan terhadap Roy Suryo CS ke luar negeri dalam kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia berlaku selama 20 hari. Namun Kabid Humas Polda Metro Jaya menuturkan pencekalan terhadap ke-8 tersangka ini akan diperpanjang dari awalnya 20 hari menjadi 6 bulan. Alasannya untuk memudahkan proses penyelidikan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya yang saat ini masih berlangsung. Jadi pencekalan oleh penyidik itu dikirimkan untuk ke-8 yang berstatus tersangka. Itu berlaku selama 20 hari dari tanggal 8 November sampai dengan 27 November 2025. Tetapi akan diperpanjang untuk pencekalan selama 6 bulan ke depan. Ini surat masih akan berproses untuk pencekalan kedua. Sebelumnya Roy Suryo CS tak ditahan usai diperiksa sebagai tersangka terkait kasus fitnah ijazah palsu Jokowi pada Kamis 13 November 2025 lalu. Mereka tak ditahan karena mengajukan saksi dan ahli meringankan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Today. Pemirsa, galian memakan korban jiwa. Di Bandung, Jawa Barat, sebuah minibus menabrak pemotor di Bandung, Jawa Barat hingga meninggal dunia. Kemudian mobil diduga oleng akibat gundukan tanah dari galian drainase yang tidak diberikan garis pengaman. Rekaman CCTV di sebuah toko menunjukkan kejadian kecelakaan di Jalan Cigondewah, Kota Bandung, Jawa Barat. Sebuah mobil yang diduga oleng membanting setir hingga menabrak pengendara motor yang sedang berboncengan dari arah berlawanan dan membuat penumpangnya terjepit hingga ke tiang gerbang sebuah toko. Mobil diduga oleng akibat gundukan tanah dari galian drainase yang tidak diberi tanda pelang atau garis pengaman. Penumpang sepeda motor yang merupakan seorang perempuan meninggal saat mendapat penanganan di rumah sakit. Cuman kemarin itu posisinya gelap, lagian nggak ada pengaman, nggak ada misalnya pembatas untuk ciri lah ya. Jadi si mobil itu sebenarnya pelan. Selain tak diberi marka jalan, kondisi jalan yang sempit dan penerangan jalan umum yang kurang membuat galian tidak terlihat oleh pengendara hingga sangat membahayakan pengguna jalan. Dari Bandung, Jawa Barat, Yanuar Candika, iNews melaporkan. Kecelakaan maut terjadi di Jalan Haji Muhammad Yusuf, Kecamatan Mina Setanep, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan pada Jumat malam. Seorang pria parubaya yang diperkirakan berusia sekitar 80 tahun ditemukan meninggal dunia di lokasi kejadian. Hingga kini identitas korban belum diketahui. Polisi masih melakukan pendalaman termasuk penyisiran di area sekitar lokasi kejadian. Cuaca yang gelap, minim penerangan, dan tidak adanya CCTV di sekitar lokasi membuat proses pengungkapan kasus ini terkendala. Dugaan sementara, korban menjadi sasaran tabrak lari. Proses identifikasi masih terus dilakukan guna mengetahui identitas korban sebelum diserahkan kepada pihak keluarga. Untuk dugaan sementara tabrak lari karena korban bergerak dari arah barat menuju ke timur, berjalan kaki, dan adanya pengendara kendaraan bermotor yang kemungkinan menabrak ataupun menyenggol dari korbannya sehingga mengakibatkan meninggal dunia. Kasus dugaan tabrak lari ini masih dalam penyelidikan Satlantas Polres Pangkep. Petugas berharap keterangan saksi dan rekaman CCTV di sepanjang jalur dapat membantu mengungkap identitas korban maupun pelaku. Dari Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Udin Syahrudin, iNews melaporkan. Ya, kita ke informasi lainnya pemirsa, seorang wanita ditemukan tewas mengenaskan di dalam rumah. Kemudian warga desa Kerangkeng, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat pun gempar. Diduga korban jadi korban pembunuhan oleh tetangganya sendiri.
Warga Blok Tegal Krasa, Desa Kerangking, Kecamatan Kerangking, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, digegerkan dengan tewasnya seorang wanita Jumat siang. Korban ditemukan tewas mengenaskan bersimbah darah dengan luka tikam benda tajam di leher dan kepala bagian belakang. Saat kejadian, terduga pelaku pembunuhan yang tak lain tetangga korban tersebut sempat dipergoki warga lain tengah mencuci tangannya yang masih berlumuran darah. Warga pun segera mengamankan terduga pelaku. Petugas Inafis Satreskrim Polres Indramayu bersama Polsek Kerangking yang dapat laporan segera olah tempat kejadian perkara. Petugas juga minta keterangan sejumlah saksi. Di lokasi turut ditemukan barang bukti pisau dan ponsel milik terduga pelaku. Kini pelaku telah diamankan. Sempat teriak sekali. Terus ditangkap kan tolong-tolongan, ada pembunuhan, tolong. Ya mungkin dikinin ya, mungkin ditusuk-tusuk. Sama apa itu, Bu? Pisau kayaknya. Suami korban yang tak terima istrinya ditemukan tewas secara sadis meminta petugas mengusut tuntas kasus pembunuhan keji tersebut. Dari pihak suami sendiri gimana nih, Pak? Ya otomatis saya nggak terima, Pak. Kayak semacam kayak hewan di. Oh gitu. Sementara jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Losarang, Indramayu untuk dilakukan autopsi. Dari Indramayu, Jawa Barat, Toh Iskandar melaporkan. Pemirsa, seorang ayah tewas dibunuh anak kandungnya di Ras Jabasa, Bandar Lampung, Lampung. Pembunuhan dipicu ajakan orang tua pada pelaku mengerjakan kebun. Korban pembunuhan berusia 67 tahun ditemukan tergeletak tak bernyawa di ruang tamu rumahnya di Jalan Pandawa, Raja Basa, Bandar Lampung. Korban dianiaya anak kandung membuatnya tewas tanpa bisa diselamatkan warga. Kejadian berawal dari cekcok sepele hingga memanas dalam hitungan menit saja. Korban yang baru pulang dari kebun di pesisir barat dan berniat mengajak anaknya ikut kembali ke sana, namun ditolak. Namun tiba-tiba pelaku menyerang korban dengan senjata tajam. Nah, Bapak masuk ke dalam. Saya dengar Bapak mau pulang ke gunung. Nggak mau kayaknya gitu. Pulang sama Bapak terus dia masuk kamar, nggak tahu terus dobrak pintunya, Bapak didorong, jatuh di kursi itu. Nah itu kejadian akhirnya itu tadinya itu kayu, nggak tahu itu pas darah mencerat itu baru sadar kalau itu ternyata golok. Polisi telah melakukan olah tempat kejadian perkara dan membawa jenazah korban ke Rumah Sakit Bayangkara untuk diotopsi. Untuk pelaku, anak kandungnya sendiri, sementara ini masih dilakukan pengejaran oleh tim tekap kita. Karena kondisi si pelaku juga dalam membawa senjata tajam yang digunakan pada saat membunuh ayah kandungnya sendiri. Pelaku diburu polisi karena melarikan diri usai melakukan pembunuhan. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan. Sementara seorang pria menjadi korban pemerasan dan pengeroyokan di sebuah indekos di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Peristiwa ini terjadi setelah korban berhubungan intim dengan seorang wanita yang dikenal lewat aplikasi media sosial. Dalam video di media sosial, korban pria asal Cilacap ini dibully sekelompok pria di sebuah indekos di Jalan Muhammad Kafis 1, Kampung Kandang, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Para pelaku mengerubungi korban, sementara korban berjongkok dan pasrah ketika diperas. Peristiwa bermula saat korban berhubungan badan dengan seorang wanita yang dikenalnya melalui aplikasi micet dan membayar Rp300.000. Pelaku mengaku alat kontrasepsi yang sebelumnya digunakan korban tersangkut di alat vitalnya. Pelaku meminta ganti rugi sebesar Rp250.000, namun korban mengaku hanya mempunyai uang Rp50.000. Dan sejumlah pria tiba-tiba datang melakukan penganiayaan. Kemudian STNK, KTP diambil oleh VO yang mengalami luka. Itu cerita awalnya gitu. Tapi untuk pendarahannya benar terjadi atau ada bukti visum atau ini? Jadi pendarahan itu karena mengambil alat dari pengaman, ya. Jadi bukan karena dilakukan oleh V.
Korban melaporkan kejadian ini ke Polsek Jagakarsa hingga pihak kepolisian langsung bergerak cepat dan mengamankan 7 orang terduga pelaku. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan.